Yang terhormat Win Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Haji Zainuddin MA beserta jajarannya. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Dr. Haji Nur Aldi MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati Keputusan Pendidikan Bahasa Arab Win Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Haji Bisri Mustafa MA beserta jajarannya. Yang terhormat Sekretaris Jurusan PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Al-Ustadz Muhammad Ibn Ahmad MPD beserta jajarannya. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini yaitu Gus Rizal Masjid MHI. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Saudara Ahsanul Khaliqin beserta jajarannya. Dan tak lupa pula teman-teman peserta Mudzakarah Ilmiah dan Islamiyah yang keempat, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab periode 2021-2022. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Rabbi, karena tanpa adanya kita tidak dihadirkan dan diwajahkan pada acara kita, yaitu Mudzakarah Ilmiah dan Islamiyah yang keempat HMJ PB Maulana Ibrahim Malang. Dan yang kedua, salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalana minadz zulumati ilal nur. Pada kesempatan kali ini, saya, Sylvia Masnati Ummah, sebagai moderator, sebagai Master of Ceremony pada acara kita Mudzakarah Ilmiah dan Islamiyah yang keempat HMJ PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan membacakan runtutan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Lalu dilanjut acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Dan acara yang keempat yaitu Mudzakarah Ilmiah dan Islamiyah yang keempat HMJ PBA UIN Malang. Dan acara yang terakhir yaitu penutup dan doa. Al-Barnamij al-awwal yakni al-iftitah. Hayya bina naftati hadzal barnamij bi qiraati ummil Qur'an. Asallahu wa yaj'ala hadzal barnamij nafi'an lana ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Apa panganane sih? Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wal barnamij at-tali yakni qira'atul Qur'aniyah alladhi sayatluhu fadilah Anas al-Amin alaihi ayatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alladzi khalaqas samawati wal ardh
كفروا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Syukran jazilan ala tilawatihi wa thumma barnamij at-tali Suara saya bisa didengar ya? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Gus Rizal Mumazik selaku narasumber atau pemateri pada hari ini sekaligus sebagai rektor ya, rektor IAI. Terima kasih atas kehadirannya Gus mewakili Pak Kaprodi, mewakili lembaga mengucapkan jazakumullah khairal jaza atas kesediaan Gus Rizal yang menghadiri kegiatan pada siang hari ini di tengah kesibukan beliau. Yang kedua, ucapan terima kasih yang saya hormati ini juga pada seluruh pengurus AMJ. AMJ yang dikomandani Salil masih sangat semangat meskipun di akhir kepemimpinannya, tetapi itu tidak menyurutkan semangatnya, khususnya tim mudzakarah ilmiah yang keempat yang juga luar biasa. Terima kasih, ini mudah-mudahan bisa menambah
pengetahuan dan keilmuan kita selain fokus pada tentang merawat Indonesia, meneladani mahakarya ulama Nusantara. Saya pikir temanya keren. Temanya keren. Syukur-syukur nanti dibuat jurnal karena banyak ada bukunya siapa itu tentang melacak karya-karya ulama Nusantara. Itu ada bukunya Sakban kalau tidak salah ya. Itu silakan nanti dibaca. Nah, kalau saya membaca merawat Indonesia itu dilihat dari dua hal. Satu, tradisi keislaman. Dua, tradisi keilmuan. Akibatnya di situ. Jadi tradisi keislaman, ulama-ulama salaf, ulama-ulama Nusantara itu telah merekatkan bangsa Indonesia dari Papua sampai Aceh. Ajaran-ajarannya yang lebih menekankan pada keharmonisan sosial, kemaslahatan umat, itu yang mengokohkan kebinekaan Indonesia sehingga Indonesia sampai hari ini masih terawat baik. Itu karena apa? Tradisi keislaman yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Yang kedua, tradisi keislaman itu termanifestasi pada tradisi keilmuan. Karya-karya besar mereka. Kita kenal Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai bapaknya kitab kuning di Indonesia. Karyanya tidak hanya dipelajari di pesantren Nusantara, tetapi juga di Timur Tengah. Bahkan sampai di Malaysia dan Thailand itu juga banyak dijadikan rujukan. Siapa yang tidak kenal dengan yang tidak tahu dengan tafsir Al-Munir? Pernah baca ini tafsir Al-Munir? Mu'alifnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Atau paling tidak yang rendah, Kasifatus Saja, Sara Safinatun Najah. Itu mestinya sudah hatam bolak-balik. Anak-anak BBA, teman-teman BBA itu mestinya sudah hatam bolak-balik. Apalagi Nasoihul Ibad. Syukur nanti ada divisi khusus yang mengkaji tentang karya-karya ulama Nusantara itu. Khususnya di HMJ ini. Jadi kajian mingguan, nanti misalnya Nasoihul Ibad, atau Kasifatus Saja, atau yang lainnya. Karena begini, betul memang ratusan bahkan mungkin ribuan karya ulama Indonesia itu, ulama Nusantara, tetapi banyak pula yang terabaikan. Ternyata tidak semua hasil karya itu dipelajari, ada yang terabaikan. Karena mungkin ada yang masih berbentuk manuskrip atau yang lain. Kalau Kasifatus Saja, Safinatun Najah, Nasoihul Ibad itu sudah makanan keseharian para santri. Maka mudah-mudahan sebagai bagian dahulu, saya harap jurusan PBA ini bisa mengkaji setiap minggu kitab-kitab kuning atau kitab-kitab klasik itu, karya-karya ulama-ulama Nusantara. Karena karyanya itu tidak hanya fikih, mau ahli ibadah ya fikih ada, akhlak ada, tasawuf ada, teologi ada. Bahkan sampai siapa itu yang dari ulama Syekh Kediri? Syekh siapa? Yang dari Kediri? Syekh Ihsan. Ihsan betul. Syekh Ihsan Jampes itu luar biasa, karyanya yang mendunia juga. Perlu diteladani.
Yang begitu-begitu itu harus diteladani. Bayangkan karyanya Imam Ghazali, Minhajul Abidin itu disarai menjadi Sirajut Thalibin. Sudah mengkaji belum? Ihsan, sudah mengkaji? Kamaluzaman, sudah mengkaji belum? Sudah Ustaz. Nah, kamu sebagai senior harus ini menularkan ke adik-adiknya, mengkaji kitab-kitab ulama Nusantara itu agar tidak hanya menjadi identitas pesantren salaf saja. Syukur-syukur di kampus-kampus itu juga dipelajari, dijadikan rujukan. Kadang kita mencari referensi kitab-kitab itu di perpus sini itu agak susah. Tetapi kalau di toko-toko atau di pesantren salaf itu sangat mudah. Karena kadang-kadang kita lebih bangga menyebutkan menurut Aristoteles, menurut Plato, kadang-kadang lebih bangga mengucapkan itu ketimbang menurut Syekh Nawawi, menurut Syekh Jambes, dan menurut Syekh Hasyim Asy'ari. Kadang-kadang begitu itu agak terabaikan. Maka sekali lagi kajian ini menurut saya sangat penting. Silakan disimak, nanti insya Allah akan bersama ahlinya Gus Rizal, insya Allah sudah muta'ahil dalam bidang ini sebagai aktivis NU. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya, berjalan lancar, dan bisa ditindaklanjuti dalam kajian-kajian karya ulama-ulama Nusantara itu. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ala kalimatihi ra'iyah. Wa thumma nastamir ila al-barnamij at-tali yakni mudzakarah ilmiah wal islamiyah ar-rabi'ah alladhi sa'ati ila ra'isat al-jalsah li mudzakarah ilmiah yakni al-ustad Ihsan Kamaluzaman alaihi yatafaddal. Pesantren adalah cakrawala tak berujung, laut tak bertepi, sumur tanpa dasar yang tak akan pernah habis dikaji dan diarungi, khususnya di Nusantara ini. Kitab kuning warisan para ulama klasik dari berbagai penjuru dunia, sekian disiplin intelektual dan hazanah spiritual dengan berbagai mazhab dan mantra, menyatu dan berpadu dengan kearifan tradisi khas Indonesia di pesantren. Manakala sebagian umat Islam terjebak pada gegap gempita, lalu ramai-ramai ingin menjadi Arab, Eropa, dan Amerika, para santri lebih memilih menjadi Indonesia. Apapun itu, pesantren adalah matahari dalam sistem tata surya kehidupan dan keindonesiaan. Bahwa dalam jagat galaksi kehidupan yang lebih luas ini, masih terdapat banyak sekali matahari-matahari yang lain. Hal itu tidak membuat matahari bernama pesantren menjadi redup dan padam. Inilah pesantren, inilah peradaban Saru. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Kaprodi jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang saya hormati Sekprodi jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang saya banggakan, yang saya muliakan, yaitu narasumber kita pada hari ini, Gus Rizal Mumazik, MHI. Assalamualaikum Gus, sudah
bersama kami nggih. Gus Rijal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dengar suaranya? Waalaikumsalam. Sudah. Terdengar Gus. Jelas, Kaifa ya, halukum Gus? Alhamdulillah Jelas, khair. Alhamdulillah Gus. Dan yang saya banggakan semua teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan profil daripada Gus Rijal Mumazik MHI. Beliau lahir di Jember 30 April 1984, tinggal di Ponpes Mabdaul Ma'arif di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Kemudian organisasi PMI dan IPNU, pendidikan S1 dan S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya, jabatan sebagai Rektor Inaipas Pencong Jember, kemudian Direktur Penerbit Imtiaz Surabaya. Adapun karya tulis beliau adalah pertama Cermin Bening dari Pesantren, Kiai Kantong Bolong, Surabaya Kota Pahlawan Santri, Jalan Terjal Santri menjadi penulis, Meniti Takdir Menyongsong Asa, biografi Profesor Haji Ridwan Nasir, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Bakti Kiai untuk Negeri, Khidmah Keumatan, Kiai Haji Syafawi Ahmad Bashir, Goro-Goro Menjerat Gus Dur, dan yang terbaru Kiai Haji Abdul Wahab Turham, penggerak pendidikan perempuan Surabaya. Tentunya karena beliau yang sudah sangat pakar dan sudah sangat menguasai dalam bidang ini, sehingga kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Gus Rijal sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim. Baik, agar tidak memperpanjang waktu, mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Gus Rijal Mumazik MHI kepada yang terhormat wa alaihi falyatafaddal siyadatuhu masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Profesor Dr. Haji Zainuddin, Rektor UIN Maliki. Tak lupa juga kepada Mas Dr. Muhammad Ibnu Ahmad, mewakili Prodi PBA, dan juga yang saya muliakan segenap panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik, khususnya bagi HMJ PBA dan sahabat saya yang sudah membuka acara ini dengan baik dan juga akan memandu acara ini dengan baik pula, Mas Ihsan Kamaluzaman. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para sahabatku semuanya yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Dan kita berharap apabila kajian-kajian ilmiah semacam ini bisa senantiasa digerakkan oleh generasi muda seperti panjenengan semua, seperti Anda semua. Jadi berkaitan dengan tema pokok mudzakarah kita pada kesempatan pagi hari ini, saya sudah menulis makalah, ada kurang lebih 4 halaman. Jadi sudah saya share ke Mas Ihsan, dan kami mohon Mas Ihsan juga nge-share ke teman-teman peserta agar bisa dibaca dan dipahami, dan mungkin juga nanti ditampilkan di screen ya, biar kita bisa mengkajinya bersama-sama. Baik, terima kasih. Ini langsung saja biar tidak menghabiskan banyak waktu pula. Jadi membicarakan atau membincangkan karya ulama Nusantara itu menarik, karena ada beberapa hal yang memang menjadi starting point dari pembahasannya. Yang pertama tentu saja pada melihat betapa kajian terhadap kitab kuning ini dalam kurun waktu 1 abad terakhir memang menjadi tradisi yang tidak harus menyertai di pesantren. Karena ciri dari pesantren menurut Zamakhsyari Dhofir
Di antaranya adalah adanya pengkajian kitab turos atau kitab kuning. Selain ada faktor masjid, faktor santri, dan asrama dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu hal yang paling pokok. Dan kita melihat apabila kajian terhadap turot ini, walaupun juga dominan di pesantren dalam kurun waktu 1 abad terakhir, kita bisa melihat ada sesuatu yang unik. Ya. Pada kurun waktu 10 tahun terakhir, kurang lebih, ada banyak para santri yang memang memiliki minat. Ini Zabrilia Apriliana, mohon di mute ya. Zabrina Aprilia, mohon di mute. Oke, terima kasih. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jika kita bisa melihat apabila ada banyak anak-anak muda, khususnya dari kalangan pesantren, yang memang fokus di dalam kajian filologi, yaitu penelaahan kembali terhadap makhtutot atau manuskrip yang ditulis oleh ulama-ulama kita, dikaji sedemikian rupa, ditulis ulang sedemikian rupa, kemudian diterbitkan ulang setelah melalui proses tahqiq sedemikian rupa pula. Artinya minat kali ini kita bisa menyuguhkan kembali di dalam proses pengasahan intelektual bahwa generasi muda kita itu bukan saja memiliki jangkauan masa depan dan masa kini, melainkan pada juga jangkauan masa lalu untuk disajikan pada hari ini dan untuk dipelajari pada era mendatang. Ini fenomena yang kedua yang bagi saya yang menarik itu. Jadi yang fenomena yang pertama, yaitu dalam kurun waktu 100 tahun, pesantren senantiasa melakukan kajian dengan menyertakan kitab kuning sebagai bagian dari epistemologinya yang khas, sebagai fondasi pendidikan di pesantren. Yang kedua fenomenanya adalah semakin banyak anak-anak muda, khususnya dari Nahdlatul Ulama maupun dari pesantren, yang meminat di dalam kajian filologi. Misalnya saya contohkan bagaimana karya-karya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berserakan dalam kurun waktu setelah beliau wafat, bahkan hingga kurang lebih 50 tahun setelah beliau wafat, itu belum terdokumentasikan dengan baik. Akan tetapi berkat kepedulian dari cucunya, yaitu Kiai Haji Muhammad Isomuddin Hadzik, yang melakukan proses pelacakan terhadap karya-karya dari kakeknya, baik yang pernah diterbitkan maupun masih berbentuk makhtutot, semua ditahqiq sedemikian rupa. Bahkan sekarang hingga kemudian terbit dengan judul kitab Irsyadus Sari. Ada di awal pengumpulan kitab ini kurang lebih ada 19 kitab, dan kemudian berkembang sedemikian rupa hingga saat ini. Walaupun Kiai Haji Muhammad Isomuddin Hadzik wafat, kinerja intelektualnya dengan cara mengumpulkan karya-karya dari kakeknya itu dilanjutkan oleh adiknya, yaitu Kiai Haji Muhammad Zaki Hadzik. Dan alhamdulillah setiap tahun kurang lebih ada tambahan 1 kitab. Dan pada tahun 2021 ini sudah ada total 23 karya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang dikumpulkan dalam 1 kitab, judulnya Irsyadus Sari. Nah, langkah semacam ini itu juga dilakukan oleh zuriyah Syekhona Khalil Bangkalan. Ini yang luar biasa. Syekhona Khalil Bangkalan selama ini dikenal sebagai mahaguru ulama Nusantara di zamannya. Plus juga dikenal sebagai sosok waliullah. Sehingga cerita yang berkembang selama ini adalah kebanyakan cerita yang berkaitan dengan
keramat-keramatnya. Sangat jarang sekali diceritakan kalau beliau memiliki karya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ditemukan banyak karya-karya beliau. Dan sebagian besar sama sebagaimana karya Ki Haji Hasyim Asy'ari semua ditulis menggunakan bahasa Arab. Artinya ulama kita memang berasal dari wilayah Ajam. Tetapi hal ini tidak menghalangi kemampuan intelektual mereka untuk menegaskan dirinya sebagai seorang yang berilmu dan mampu menulis karya dalam bahasa Arab. Dengan demikian, melalui dua fenomena ini, kita berharap dan kita senantiasa optimis, senantiasa lahir generasi-generasi yang peduli terhadap naskah-naskah yang diterbitkan oleh ulama-ulama kita. Ya, termasuk nanti silahkan dari prodi PBA misalnya, skripsinya tidak usah terlalu melangit, melacak apa analisis terhadap madah di dalam syair Al-Barzanji. Wasius banyak. Apalagi kajian nahwu morfologi pada ini. Terlalu dalam kitab ini dan seterusnya. Terlalu muluk. Fokusnya saya sarankan penelaahan kembali kitab-kitab karya ulama kita. Misalnya mengkaji susunan kalimat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Yahya Hasyim Asy'ari, dikomparasikan dengan karya Syekhona Khalil dan seterusnya. Artinya dari situ kita bisa melabuhkan gagasan kita secara membumi dengan cara mengkaji karya ulama-ulama kita. Nah, itu soal teknis nanti kalau adik-adik sudah mau mengerjakan skripsi. Ya. Nah, kembali lagi pada bahasan kita. Dua fenomena ini setidaknya menggambarkan dalam kurun waktu 1 abad terakhir betapa kondisi kita kaum santri itu semakin dinamis. Saya contohkan di awal makalah saya bagaimana ada hoaks yang beredar di Mekah atau beredar di Madinah atau beredar di dua kota ini yang disebut Haramain itu. Hoaks itu beredar, isinya adalah orang Nusantara atau orang dari kawasan Asia Tenggara seperti kita itu gemar makan ular. Coba. Jadi kita diisukan sebagai pemakan ular. Ya. Nah, orang Arab itu melihat dan menyerukan hoaks semacam itu karena melihat komunitas orang Jawa atau orang Nusantara yang tinggal di Haramain itu suka makan belut. Jadi ketika mereka orang Jawa, orang Nusantara berangkat menuju Mekah selama berbulan-bulan, mereka membawa bekal. Bekalnya antara lain itu adalah belut yang diawetkan, dibakar di tengah perjalanan di atas perahu atau digoreng atau bagaimana ya, diawetkan sedemikian rupa. Nah, karena belut ini bentuknya seperti ular, maka orang Arab kaget karena belut itu adalah hewan khas tropis ya, di mana sejenis ikan statusnya itu halal, enak dimakan, baik digoreng maupun dibakar, apalagi dikasih sambal pete, masya Allah enaknya kan gitu ya. Nah, orang Arab itu kaget, ini gila ini orang Indonesia, ini orang Nusantara, orang Melayu ini suka makan ular. Isu itu terus berkembang. Lah, yang menanggapi isu ini tidak cukup dengan kata-kata. Ya. Akhirnya salah satu orang ulama Indonesia yang tinggal di sana, namanya adalah Syekh Raden Mukhtar bin Atharid Al-Bukhari. Ke atas, moderator ke atas. Moderator, operator. Halaman awal. Jangan digeser. Terus ke atas. Terus.
Halaman 1. Nah, wes ini gila. Ke bawah. Bawah lagi bentar. Nah, ada ya. Nah, ke bawah. Nah, itu ada ini. Syekh Raden Mukhti. Silakan cek di paragraf ketiga. Itu ada ulama kita, seorang bangsawan yang menjadi ulama di Masjidil Haram. Ya, itu menulis karya untuk membantah hoaks seperti itu. Judulnya itu adalah As-Sawa'iqul Mughriqah lil Auhabil Kadzibah fi bayani hilli blud waraddu alaman harramahu. Wah, sangar judulnya kira. Ya. Halilintar yang membakar prasangka dusta. Kitab yang menerangkan kehalalan perut dan bantahan terhadap pihak yang mengharamkannya. Lah, ini menarik. Menariknya adalah ulama-ulama kita tidak berdiam diri menyikapi hoaks yang merendahkan marwah mereka. Ya, yang selanjutnya mereka tidak cukup hanya membantah melalui kata-kata, melainkan juga membantah melalui tulisan dan jadi kitab. Yang luar biasa, kitab ini juga dibaca oleh orang-orang Arab saat itu. Sehingga mereka pada akhirnya memahami apabila yang dimakan oleh orang Nusantara, oleh komunitas Jawa yang ada di sana, komunitas Jawa saat itu dimaknai bukan orang Jawa, komunitas Jawa atau komunitas Jawi, melainkan Ashabul Jawi, Al-Jawiyin itu bukan orang Jawa, tapi orang dari kawasan Nusantara. Jadi orang Madura, orang Sulawesi, orang Melayu itu juga disebut sebagai Ashabul Jawi ya. Jadi itu adalah di antara keistimewaan dari ulama-ulama kita. Jadi nggak pasif mereka. Jadi menanggapi olok-olok dengan kitab. Nah, ini pentingnya menanggapi hal-hal semacam ini dengan karya tulis. Nah, lanjut operator silakan pada paragraf selanjutnya. Ya. Jadi keberadaan orang-orang kita di wilayah Arab itu tidak menjadikan mereka pasif sebagai pelajar, melainkan aktif bergerak sebagai seorang intelektual yang menyajikan aspek keilmuan baik ditulis dengan menggunakan bahasa Arab maupun ditulis dengan menggunakan bahasa non-Arab, misalnya bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, dan sebagainya. Ya. Sehingga dengan adanya potensi intelektual dengan ceruk pasar yang besar semacam ini, maka penerbit dari Mesir yang sangat legendaris, namanya Mustafa Babi Al-Halabi yang ada di Kairo, itu memutuskan untuk menerbitkan karya ulama-ulama kita di Mesir sana. Ketika sudah diterbitkan di Mesir sana, sebagian diterbitkan dalam bahasa Arab tentu saja, dan kemudian didistribusikan ke wilayah Afrika Utara, juga ke wilayah Arab, juga ada yang ke India, ke Turki, dan sebagainya. Ada pula kemudian di antara karya-karya ini yang ditulis dengan menggunakan bahasa non-Arab, diterbitkan di Mesir. Ini keren sekali. Jadi bahasa Jawa kitabnya diterbitkan di Mesir dengan tetap menggunakan bahasa Jawa. Walaupun distribusinya itu tentu saja tidak hanya di Mesir, tapi di komunitas-komunitas Jawa, komunitas-komunitas orang Melayu, orang Nusantara yang ada di kawasan Arab seperti Medina, Kairo, dan seterusnya. Sebagian pula kitab dalam bahasa lokal ini itu pada akhirnya juga diekspor oleh mereka ke negara yang menjadi tempat tinggal penulisnya, yaitu Indonesia. Karena adanya corak sirkulasi buku yang unik seperti ini, maka daripada capek-capek harus mengekspor ya. Karya orang Indonesia diterbitkan di Mesir, kemudian diekspor lagi ke Indonesia untuk diperjualbelikan di negara kita.
Maka kemudian ada salah satu pengusaha keturunan Arab, ya, keturunan Suriah kalau tidak salah. Itu namanya Salim Nabhan di Surabaya mengajukan hak distribusi pada awalnya yang kemudian berkembang menjadi mengajukan hak menjadi perwakilan percetakan Mustafa Babi Al-Halabi untuk wilayah Indonesia. Akhirnya tidak lagi jauh-jauh dicetak di Mesir, tapi pada akhirnya dicetak di Indonesia. Termasuk, ya sekali lagi ini pengalaman saya, ada sahabat saya di Mesir, aslinya Banyuwangi, dia pernah ke markas penerbit Mustafa Babi Al-Halabi ini yang sudah bangkrut, itu markasnya sudah tutup, sangat berdebu, di gudangnya itu menumpuk kitab-kitab karya ulama kita yang pernah diterbitkan dalam kurun waktu 1920-an sampai 1960-an. Termasuk di situ ada banyak kitab-kitab berbahasa Jawa, di mana kitab-kitab ini juga dikhususkan katalognya. Jadi Mustafa Babi Al-Halabi juga menerbitkan katalog dalam bahasa Arab, kitab-kitab bahasa Arab, juga menerbitkan katalog kitab yang ditulis dalam bahasa non-Arab. Termasuk di situ adalah karya-karya dari Syekh Soleh Darat. Saya mendapatkan kitab dari sana itu, antara lain adalah kitab Siratul Mustaqim, karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Mufti Kesultanan Aceh tahun 1600-an. Judulnya Siratul Mustaqim. Ada juga yang saya koleksi itu kitab Tafsir Langka. Judulnya adalah kitab Tarjumanul Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ini adalah kitab tafsir terlengkap 30 juz yang ditulis oleh ulama Nusantara dalam kurun abad ke-17. Tafsir Tarjumanul Mustafid ini adalah tafsir saduran, adaptasi bebas dari gabungan dua tafsir, yaitu tafsir Al-Baydawi dan tafsir Jalalain. Saya juga mendapat kitab judulnya kitab Syarah Hikam Mriki. Mriki itu bahasa Arabnya sini kan ya. Bahasa terjemahnya di sini. Ternyata kitab Syarah Hikam Mriki itu adalah kitab syarah yang ditulis oleh Syekh Soleh Darat dan diterbitkan di Mesir. Artinya para adik-adikku yang saya muliakan, jangkauan ulama-ulama kita, walaupun karyanya sebagian ditulis dengan bahasa Arab wajar, tapi sebagian ditulis dengan bahasa daerah ini juga wajar. Yang luar biasanya ternyata terdistribusikan dengan baik setelah sebelumnya tercetak dengan baik di luar negeri. Nah, ini sesuatu yang unik bagi saya mengamati corak distribusi ini. Karena ada juga karya ulama kita yang pertama diterbitkan tadi saya sebut oleh penerbit yang ada di Mesir. Namanya Mustafa Babi Al-Halabi. Ada juga ketika saya lacak, ternyata pernah juga karya Syekh Soleh Darat dan karya ulama-ulama lain itu diterbitkan di India, di kota Mumbai atau yang dulu disebut kota Bombay. Ada pula yang diterbitkan di penerbit Sulaiman Mar'i Singapura. Nah, dari jangkauan geografis ini kita bisa melihat proses adaptasi secara internasional karya ulama-ulama kita. Mereka tidak minder apabila menulis dengan bahasa daerah. Walaupun juga sekali lagi sebagian juga ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Oke, lanjut operator. Oke, sekarang kita masuk dalam tipologi penulisan karya. Nah, ulama-ulama kita di dalam menuliskan karyanya menggunakan beberapa bahasa.
Yang pertama tentu saja adalah bahasa Arab. Tadi disebutkan oleh Ustadz Dr. Ibnu bahwa ada banyak ulama-ulama kita yang menulis karya dalam bahasa Arab. Tentu saja tujuannya adalah lebih mengabadi, lebih menginternasional, lebih universal. Karena lebih banyak dinikmati oleh kalangan internasional yang menganggap apabila bahasa Arab adalah bahasa universal, bahasa ilmu. Sehingga pembaca bukan saja dari Indonesia saja, bukan saja dari orang Arab, tetapi juga orang India yang bisa bahasa Arab, orang Afrika yang pandai bahasa Arab, dan orang Nusantara yang juga pintar bahasa Arab. Nah, salah satu contohnya yang dijuluki sebagai Bapak Kitab Kuning, kata Pak Ibnu tadi, itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad bin Umar, Muhammad Nawawi bin Umar, 90 kitab. Semua ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Bahkan beliau mungkin satu-satunya ulama Indonesia yang menulis tafsir dalam bahasa Arab komplit sebanyak 30 juz. Dalam bahasa Arab pula, coraknya nahwiyahnya sangat kuat, yaitu tafsir Maroh Labid atau tadi disebut sebagai tafsir Munir. Ada lagi Nihayatuz Zain, Uqudul Jain, Maraqil Dia, Qatrul Ghais, Tausyeh, Nasaihul Ibad, dan sebagainya. Sangat wajar sekali apabila beliau dijuluki sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia. Sebab di antara karya-karyanya biasanya merupakan syarah atas kitab yang ditulis oleh ulama sebelumnya. Misalnya Nasaihul Ibad itu adalah syarah dari Halo Gus Dur. Sepertinya sinyal ya. Baik teman-teman, mungkin bisa mulai menuliskan pertanyaan di room chat ya. Bagi yang ingin bertanya, nah teman-teman bisa menanyakan apa saja. Mungkin tentang bagaimana cara belajarnya ulama Nusantara, gitu ya. Mungkin tentang bagaimana kok mereka bisa produktif ya nulis gitu. Nanti boleh ditanyakan tentang misalnya apa sih Gus metodenya gitu ya. Nah, karena saya tahu kadang teman-teman di sini bingung untuk bertanya gitu ya. Sangat mungkin nggak tahu terlalu paham atau terlalu tidak paham sehingga bingung untuk bertanya. Nah, saya kasih opsi seperti tadi bahwa menanyakan tentang metode-metode apa yang digunakan ulama Nusantara sehingga mereka bisa produktif menulis terutama dengan bahasa Arab. Karena kita tahu bahwa di antara 4 maharoh kitabah ini yang paling payah, yang paling menantang gitu ya, yang paling banyak muskilnya gitu. Karena dalam perlombaan saja misalnya, Insya itu salah satu lomba yang paling jarang menang dari jurusan kita. Karena memang tidak mudah untuk menuliskan ide dan merangkainya sehingga menjadi satu kesatuan yang indah. Oke, Gus Rijal sudah masuk belum? Oke, belum. Oke. Jadi silahkan teman-teman bertanya apa saja tentang ulama Nusantara, tentang pesantren, tentang mungkin bagaimana cara agar kita bisa mengkampanyekan untuk kembali kepada karya-karya ulama Nusantara gitu ya. Karena ya sebagaimana kita tahu bahwa kita ini udah di era digital gitu ya. Bagaimana kemudian karya-karya Nusantara ini yang cukup berat mungkin bahasanya dan sebagainya bisa kita olah gitu ya. Bisa kita ramu menjadi pesan-pesan yang mudah dimengerti. Oke, Gus Rijal sudah kembali.
Halo Gus Rizal. Oke, lanjut lagi ya, Mas Isan. Oke, silakan Gus. Oke. Tafadhol. Oke, jadi maaf tadi ada gangguan sinyal. Nah, itu yang pertama, tentu saja ulama kita yang menulis dengan menggunakan bahasa Arab. Ini bahasa Arabnya sangat bagus sekali. Yang kedua tentu saja yang legendaris itu adalah Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud ini unik lagi. Beliau itu lahir di Jawa, dibawa oleh ayahnya yaitu Kiai Abdullah ke Mekah. Itu masih usia 10 tahun mungkin. Nyampe di Mekah, mulai belajar, kemudian oleh Kiai Abdullah dikembalikan lagi ke Jawa untuk belajar tafsir Jalalain dan nahwu kepada Kiai Soleh Darat. Setelah itu berangkat lagi ke Mekah hingga wafat, hingga akhirnya mengembangkan potensinya di sana dan wafat pula di Mekah. Dan semua karya dari Syekh Mahfud At-Tarmasi ini adalah dalam bahasa Arab ya, Nailul Ma'mul ya, Manhajul Nadhar, Rashi At-Tarmusi dan seterusnya. Termasuk Bughyatul Azkiya yang baru ditemukan itu. Nah, hal ini mengindikasikan apabila secara intelektual ya, ulama kita tidak bisa diremehkan ya. Artinya dari situ kita bisa melihat apabila beliau memang memiliki cita rasa yang khas apabila sebuah karya yaitu meneguhkan potensinya sebagai seorang penulis yang memiliki kualifikasi untuk menulis sesuai dengan karya, sesuai dengan basis keilmuannya dan juga termasuk pada basis bahasa kemampuan berbahasa Arab yang dimilikinya. Nah, termasuk satu lagi tadi yang disebutkan itu adalah Syekh Ihsan Jampes ya. Bagaimana Minhajul Abid tabalnya tidak sampai 100 halaman itu diberi syarah oleh beliau hingga mencapai 1000 halaman, ada 4 jilid. Iki lho gak alim tenan yo ora iso ya kan. Ini saya sebentar ya, Pak. Saya kok nggak bisa ya Mas Isan ya. Kamera saya ya. Bentar. Ya, Gus. Bentar. Ini saya nggak bisa kamera. Nggak apa-apa ya tanpa wajah ya. Nggak tahu. Ya, Gus, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, tentu saja yang pada generasi yang selanjutnya itu ada generasi yang lebih akhir, yaitu Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, yaitu ulama yang merupakan keturunan orang Padan, makanya namanya Al-Fadani. Nah, beliau itu hidup di Mekah, ya lahir di sana, wafat di sana, juga mengajar di sana sebelumnya, dan beliau terkenal sebagai seorang ulama keturunan Indonesia yang memiliki karya lebih dari 100 dan semuanya diselesaikan dalam bahasa Arab. Termasuk salah satu karya yang monumental ya, Fawaidul Janiyah itu. Termasuk Husnul Siyagha, Bughyatul Mushtaq, Arba'una Hadisan min Arba'ina Kitaban, an Arba'ina Syekhon, dan lain sebagainya. Semua menggunakan bahasa Arab ya. Nah, ini adalah sesuatu yang unik ya. Mereka ini bukan orang Arab tapi mampu menulis karya bahkan ratusan karya dalam bahasa Arab ya. Oke, silakan lanjut di paragraf selanjutnya. Nah, paragraf keempat ya. Jadi sesuatu yang bagi saya pantas untuk diapresiasi. Nah, sedangkan yang selanjutnya ini ya, karya yang ditulis merupakan bahasa Arab ya. Itu adalah pilihan utama. Bahkan generasi yang saat ini ya itu adalah pelanjut dari generasi ulama-ulama yang menulis karya dalam bahasa Arab. Jadi 3 ulama yang saya sebutkan di atas barusan itu adalah ulama Indonesia atau ulama keturunan Indonesia yang berkiprah di Haramain Mekah dan Madinah, wafat di sana dan dimakamkan di sana. Nah,
Sedangkan yang selanjutnya itu adalah ulama yang menulis dalam bahasa Arab, tapi mereka lahir di Indonesia, belajar ke Arab, pulang ke Indonesia, wafat dimakamkan di Indonesia pula. Tapi mereka menulis karyanya dalam bahasa Arab. Siapa? Di antaranya Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Ihsan Jampes Kediri, Kiai Sahal Mahfud. Walaupun ada yang bilang Syekh Ihsan Jampes belum pernah ke Mekah ya. Ya wallahu alam. Ada lagi Kiai Sahal Mahfud, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Muhajir Amsar Ad-Dari, Bekasi. Beliau ini adalah penulis kitab Misbahul Dhalam, syarah dari Bulughul Maram. Ada 4 jilid. Ya. Termasuk yang paling qualified di bidangnya. Yang wafat pada tahun ini beberapa bulan yang lalu, yaitu Kiai Yasin Asmuni Kediri. Ada kurang lebih ya mungkin 200 karya. Itu luar biasa. Produktif beliau. Masya Allah. Nah, ini juga ada beberapa ulama muda ini ya. Termasuk ada Dr. Lukman Hakim Al-Indonesi Al-Azhari. Karya-karyanya bagus. Kemarin saya dapat itu kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang diterbitkan oleh Maktabah At-Turmusi. Kitab ini sudah ditahqiq hadis-hadisnya oleh Dr. Lukman Hakim Al-Indonesi Al-Azhari. Ada juga Kiai Muhyiddin Abdul Somad, Kiai Afifuddin Dimyati. Ini Masya Allah cerdasnya beliau ini. Ya, yang baru terbit saya kemarin dikasih 4 jilid. Jam'ul Abir fi Kutubit Tafsir. Kalau sebelumnya adalah juga 4 jilid Asyamil fi Balaghatil Quran. Seingat saya itu. Ada lagi Kiai Marzuki Mustamar, juga Kiai Salahuddin Munsif Jember. Ini beliau ulama muda, sangat produktif menulis juga. Dan ada yang lebih senior yaitu Kiai Thaifur Ali Wafa, salah satu murid generasi terbaik, murid dari Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Kiai Thaifur Ali Wafa ini adalah penulis banyak kitab dalam bahasa Arab. Yang saya punyai itu salah satunya adalah tafsir. Judulnya Tafsir Firdausun Naim. Ada 6 jilid. Ya. Ada lagi ini Gus yang masih muda. Gus Nanal Ainal Fauz dari Pati. Masih muda, produktif berkarya. Semua dalam bahasa Arab. Ya Allah, cek pinter wong-wong iki rek. Ya. Engko jenengan nulis bahasa Arab mumet kabeh iki. Jenengan nulis nanti skripsinya bahasa Arab ya. Oh, latihan nulis kitab ya. Nah, lanjut lagi. Corak yang kedua itu adalah ulama di Nusantara yang menulis dengan menggunakan bahasa lokal. Yang ngawali tentu saja generasi Wali Songo melalui serat. Serat itu ditulis isinya pitutur, piwulang, ajaran etika, ajaran moral, ajaran tasawuf, ajaran tazkiyatun nafs, ya, ditulis dengan menggunakan aksara Jawa, ya, karena pegon saat itu belum populer. Menulis dengan menggunakan bahasa Jawa, menggunakan aksara Jawa agar lebih mudah dipahami oleh orang awam saat itu. Adapun generasi selanjutnya itu adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Beliau kelahiran India, besar di Mekah, lantas tua itu menghabiskan waktu dan ilmunya di Aceh sebagai seorang mufti dan qadhiyul qudot. Sebelum wafat, pulang ke India lagi dan wafat di sana. Ada lagi Syekh Abdul Rauf As-Singgili yang tadi saya sebutkan sebagai seorang ulama yang punya puluhan karya, diantaranya Tarjumanul Mustafid, saya punya. Nah, itu karya tafsir 30 juz ya, dikemas dalam 1 jilid besar. Itu juga nulis karya Mir'atut Tulab juga, banyak karyanya. Ada lagi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Ini pula nama Syekh Abdul Somad ini yang luar biasa. Karena beliau ini di antara orang yang pertama kali melakukan saduran dan terjemahan bebas atas kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali.
kitab yang merupakan saduran bebas dari Ihya Ulumuddin, ini judulnya Syarus Salikin. Adapun kitab yang ditulis oleh beliau, di mana kitab ini menjadi syarah atas kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, judulnya itu adalah Hidayatus Salikin. Nah, dan seterusnya. Ada lagi kemudian generasi yang selanjutnya nulis pakai bahasa Melayu, aksara pegon. Siapa? Sayyid Usman bin Yahya, Mufti Batavia. Ada juga Syekh Profesor Mahmud Yunus, ya, yang menuliskan tafsir Al-Quran berbahasa Melayu, menulis kamus bahasa Arab Indonesia, dan seterusnya. Oke, lanjut halaman berikutnya. Nah, terus apa lagi? Wah, ini orang-orang top selama ini seringkali diidentikan dengan orang-orang kejawen, padahal enggak. Ronggo Warsito itu kiai ulama. Ya. Hanya saja sering diidentikan dengan orang kejawen. Ajaran di Piwulang atau serat-serat, serat Wirid Hidayah Jati dan seterusnya, itu lebih banyak coraknya tasawuf Ghazalian karena beliau banyak mengambil intisari hakikat tasawuf, hakikat tazkiyatun nafs itu dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Siapa lagi generasi selanjutnya? Ya Soleh Darat, gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, R.A. Kartini. Ini karya-karyanya ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa lokal pesisiran dan menulis menggunakan aksara Arab pegon. Kenapa coraknya berbeda bahasanya? Sama-sama ditulis menggunakan bahasa Jawa, tapi corak bahasanya berbeda. Ronggo Warsito menuliskannya dengan bahasa Jawa pedalaman, bahasa Jawa keraton. Sedangkan Syekh Soleh Darat menulisnya dengan menggunakan bahasa Jawa pesisiran. Lebih mudah dipahami Kiai Soleh Darat. Karena ungkapan-ungkapan yang ada di dalam karya-karya Ronggo Warsito penuh metafora dan bahasanya kalau saya suruh memahami sekarang itu kesulitan. Kalau Kiai Soleh Darat lebih mudah. Karena menggunakan bahasa Jawa pesisir. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Muslim Mustafa Rembang. Sama Kiai Haji Misbah Zainal Mustafa, yaitu adik beliau. Itu pakai bahasa Jawa yang lebih mudah dipahami. Bukan bahasa Jawa Kromo Inggil. Kalau generasi keraton, ya, selain Ronggo Warsito itu ada lagi Profesor Dr. Muhammad Kiai Haji Muhammad Adnan, Surakarta juga. Itu rektor IAIN Sunan Kalijogo, UIN Sunan Kalijogo. Tahun pertama, seingat saya. Terus ada lagi Kiai Bagus Arfah, Kiai Haji Raden Bagus Arfah. Ini orang yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Bagus terjemahannya. Halus susunan katanya. Puitis. Ya. Walaupun pertama kali ditulis dengan menggunakan aksara Jawa, beberapa orang, khususnya dari IAIN Ponorogo, melakukan pola perubahan dari aksara Jawa kuno, Hono Coroko, dialih aksarakan menjadi Latin. Ya, itu pun kalau saya suruh baca geliyang, gak patek paham soalnya. Ya, karena bahasa ini bahasa Jawa, bahasa Jawa halus itu kan. Nah, kalau di Bugis juga sama, silakan dibaca itu. Ada Andre Guruta Daud Ismail, ada lagi Andre Guruta Abdul Muin Yusuf, ada lagi Andre Guruta Abdul Pak Baja. Ya, itu bahasa menggunakan apa? Menulis tafsir dengan menggunakan bahasa Bugis. Dan ada yang luar biasa ditulis menggunakan aksara Bugis. Dan juga Ajengan Hasan Mustafa, ini malah bahasa Sunda, ya, Ajengan Sanusi dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ulama yang menulis karya bahasa Indonesia. Wah, banyak sekali kalau ini, ya. Mu'alim Syafi'i Hazami, Habib Quraisy Shihab, dan banyak ulama-ulama yang lain. Artinya, saudara-saudaraku, adik-adikku yang saya muliakan, silakan lanjut, operator. Nah,
Jadi ulama kita memiliki jangkauan keilmuan. Konsepnya ada dua. Ada di antara mereka yang belajar ke Haramain, tinggal dan berkiprah di dua kota suci ini sampai wafat dan dikebumikan di sana. Ya, saya sebutkan tadi di awal, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Mahfud Tarmas, dan seterusnya. Ada juga di antara mereka yang lahir di Nusantara, belajar di Haramain, di Mekah dan Madinah, pulang lagi ke kawasan Nusantara, mengembangkan sayapnya, mendidik masyarakat, dan seterusnya. Sebagian di antara mereka yang pulang ke tanah air menulis dalam bahasa Arab seperti Syekhona Khalil Bangkalan, seperti Hasyim Asy'ari, dan seterusnya. Sebagian lagi menulis dengan menggunakan bahasa lokal. Yang pertama tadi bahasa Arab, yang kedua pakai corak lokal. Karena apa? Untuk melakukan proses mendampingi masyarakat, memenuhi haus dahaga keilmuan masyarakat, sehingga mereka menulis karyanya di dalam bahasa lokal. Nah, lanjut yang terakhir. Jadi soal secara keilmuan mereka pilih tanding, tapi di dalam upaya mendampingi masyarakat ada jangkauan lokal dengan menulis karya berbahasa lokal maupun berbahasa Indonesia. Ada juga jangkauan internasional, yaitu ketika mereka memilih melakukan ilmunya dengan menulis karya berbahasa Arab, biar lebih bisa dinikmati oleh kalangan internasional. Tetapi yang paling penting di sini, sebagai penutup, ulama-ulama kita, walaupun mereka memiliki jangkauan keilmuan yang memiliki reputasi internasional, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan kampung halamannya, atau setidaknya mereka menyandarkan kampung halamannya di belakang namanya. Syekhona Khalil Al-Bangkalani, Syekh Hasyim Asy'ari Al-Jombangi, Syekh Bakir Al-Jugjawi, Syekh Raden Mukhtar bin Al-Farid Al-Buhuri, Syekh Junaid Al-Badawi, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, Syekh Arsad Al-Banjari, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Loh, kabeh iki wong-wong top kabeh, orang jos semua. Tapi beliau ini tidak bangga sebagai wong desa, sebagai orang dari kampung halamannya, sehingga memutuskan untuk tetap menyandang nama desanya, nama kotanya di belakang namanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li Gus Rijal Mumazik atas penyampaiannya. Luar biasa sekali karena beliau benar-benar menghafal ya namanya satu persatu, dan kadang saya juga bertanya-tanya gitu, ini bagaimana Gus Rijal menghafal namanya satu persatu, kemudian dengan sangat detail menjelaskannya, benar-benar seperti ahli sejarah lah, kira-kira seperti itu. Nah, maka supaya tidak menyia-nyiakan kehadiran beliau pada siang hari ini, saya buka sesi tanya jawab, mungkin sekitar 3 pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Oke, ini sudah masuk. Oke, ini saya bacakan ya, Gus. Pertanyaan pertama, bagaimana cara agar kita, anak muda atau generasi milenial, ini suka dengan sejarah? Karena kita tahu dari sejarah kita dapat mempelajari banyak hal. Oke, silahkan kepada Gus Rijal untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, menarik Mas. Terima kasih, ini pertanyaan dari Mas Gulam ya. Saya jawab dulu. Ya. Bagaimana cara agar pemuda suka dengan sejarah, Gus? Karena kita tahu dari sejarah kita dapat mempelajari banyak hal. Ini pertanyaan dari Mas Gulam, menarik sekali. Pertama, saya jawab, ada
kurang lebih kalau tidak salah ingat semacam quotes ya dari Sun Tzu, pakar perang Cina, itu pakar strategi perang Cina, itu pernah bilang untuk menghancurkan sebuah bangsa tidak perlu engkau mengirimkan ratusan ribu prajurit, cukup engkau hapus ingatan generasi mudanya dari kebesaran nenek moyangnya. Bagi quotable gitu. Memeable gitu. Gawe meme tadi. Perlu saya ulang? Ya, kata Sun Tzu, pakar militer Cina, untuk menghancurkan sebuah bangsa tidak perlu engkau mengirimkan ratusan ribu prajurit, cukup engkau hapus ingatan generasi mudanya dari kebesaran nenek moyangnya. Nah, maka kita bisa melihat rasionalisasinya di sini. Bangsa-bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pendahulunya. Nah, yang kedua, ini ada bagaimana agar pemuda suka dengan sejarah. Nah, ini kaitannya dengan poin yang kedua, yaitu sejarah senantiasa berulang dengan aktor yang berbeda. Sejarah selalu saja berulang dengan pelaku yang berbeda. Pasti itu ada. Jadi ini lingkaran sejarah. Nah, bagaimana agar kita suka dengan sejarah? Nah, ya ada banyak orang yang nggak suka dengan sejarah. Ada juga yang sebagian tergila-gila dengan sejarah. Lantas bagaimana agar pemuda suka dengan sejarah? Ya, tinggal bagaimana kita menikmati sajian masa lalu itu untuk dikorelasikan, direlevansikan dengan konteks hari ini. Ya, misalnya kita belajar sejarah tentang Nahdlatul Ulama, maka kita akan menemukan fakta apabila organisasi ini mula-mula memang digerakkan oleh beberapa orang ulama yang usianya di atas 50, tapi sebagian besar itu digerakkan oleh generasi muda, kiai-kiai muda. Artinya dari situ kita bisa membayangkan betapa dinamisnya era itu. Nah, bayangan-bayangan semacam itu dan juga aspek penasaran. Nah, ini paling penting itu soal penasaran. Aspek penasaran, curiosity, itu menjadi titik pijak untuk penelaahan sejarah, untuk penelusuran sejarah. Jadi mula-mula yang harus dikukuhkan itu adalah rasa penasaran terhadap masa lalu, sehingga bisa dikembangkan untuk melakukan proses kajian terhadap masa lalu itu. Kalau nggak punya penasaran terhadap masa lampau, karena kaitannya sejarah, ya sudah, nggak akan bergerak. Ya. Tapi kalau memiliki rasa penasaran, ini asik sekali. Misalnya, saya suka membahas tentang pertempuran 10 November Surabaya. Rasa suka saya ini, saya kokohkan, saya perkuat dengan rasa penasaran. Penasaran terhadap apa? Terhadap kontribusi kaum santri di dalam pertempuran 10 November tahun 1945 yang heroik itu. Rasa suka dan rasa penasaran saya gabungkan sehingga gabungan dua sisi ini saya perdayakan untuk menulis sebuah buku. Proses penelaahan sejarah buku tentu saja memerlukan waktu. Dan waktu itu terbentuk dari akibat kesukaan dan rasa penasaran kita terhadap masa lalu. Khususnya dalam peristiwa 10 November itu. Hingga akhirnya rasa penasaran dan rasa suka itu berwujud sebuah buku. Judulnya Surabaya Kota Pahlawan Santri. Yang saya tulis dan saya terbitkan tahun 2017. Dan alhamdulillah sekarang sudah cetakan ketiga. Nah, jadi sekali lagi harus rasa penasaran. Enggak penasaran enggak iso. Nah, gitu kan. Penasaran sih kenapa si dia enggak mau sama saya.
Dia nolak saya. Wah, itu rasa penasaran itu, curiosity. Yang membedakan hewan dengan manusia itu adalah rasa penasarannya. Hewan memiliki rasa penasaran. Manusia memiliki rasa penasaran. Yang membedakan keduanya adalah kalau hewan berhenti hanya pada rasa penasaran. Kalau manusianya penasaran dilanjutkan dengan tahap proses kreativitas. Ya. Manusia penasaran, ini kok panas kayak gini? Suasana kamar saya kok panas? Maka mereka berusaha menciptakan sesuatu yang bisa meringankan hawa di dalam kamar. Maka terciptalah kipas angin terbuat dari bambu. Itu akibat rasa penasaran. Maka kemudian mereka menciptakan proses penemuan lagi apa? Listrik, hingga akhirnya ada kipas listrik, kipas angin. Rasa penasaran ini meningkat. Penasarannya bagaimana? Apakah bisa ditingkatkan dalam level yang lebih sejuk? Bukan hanya udara yang digerakkan. Oh bisa. Maka lahirlah AC. Rasa penasaran inilah yang membuat kita sebagai makhluk berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, ini pertanyaan dari apa yang harus kita lakukan agar pemuda agar bisa mencintai karya ulama Nusantara, sedangkan teori Barat lebih kekinian bagi kebanyakan generasi muda. Oke. Terima kasih pertanyaan dari Mas Alfian Izul Fikri. Jadi di kalangan dunia akademis kita terjadi apa yang disebut novelisme. Apa yang disebut novelisme? Gejala tren. Ketika satu intelektual ngomong tentang moderasi beragama, semua orang ngomong soal moderasi beragama. Ketika satu pihak A ngomong soal 4.0 atau 4.0, kabeh ngomong 4.0 walaupun orang ngerti hakikate. Nah, ketika semua ngomong tentang pembangunan, kabeh ngomong saya kayak gitu. Dalam dunia pendidikan juga sama. Ketika si A ngadakan seminar dan kesana kemari ngomong soal multiple intelligence ala Howard Gardner, semua skripsi, tesis, disertasi ngomong nih soal kayak gitu. Ini gejala novelisme. Di kalangan aktivis Islam juga sama. Lek nang arep PMI kaya aku zaman biyen, senior ngomong Abid Al-Jabiri, kabeh ngomong Abid Al-Jabiri. Senior ngomong soal Hasan Hanafi, kabeh ngomong Hasan Hanafi. Ya. Dan seterusnya. Ini gejala novelisme. Kabeh ngomong kiri Islam, kabeh kiri Islam. Nah, dan seterusnya. Ini gejala novelisme. Dan ini nggak bagus karena ada upaya pembebekan sedemikian rupa tanpa disertai nalar kritis. Lah, lantas apa yang bisa dilakukan pemuda agar mencintai karya ulama Nusantara? Pertama, kita perlu mengubah orientasi. Saya contohkan, Mas, di kampus saya kan jadi rektor di sana. Beberapa mahasiswa mau ngajukan judul skripsi. Biasanya judul skripsinya ndaki-ndaki. Ya. Contohnya apa? Etika Islam dalam pandangan Sayyid Hussein Nasr. Terus kemudian apa? Pendidikan anak usia dini menurut Rasulullah. Apalagi telaah moralitas bagi pelajar menurut siapa? Imam Al-Ghazali. Biasanya kayak gitu-gitu atau nyantol teori barat. Apa nyantol teori barat? Yaitu tadi kecerdasan keterampilan anak membaca dan kaitannya dalam perspektif multiple intelligence. Studi pandangan pemikiran Howard Gardner. Biasanya ngapunten lho ya. Lek ono judul koyo ngene-ngene ndakik koyo ngene kita stop. Wis do, le Kang, ora usah ndakik. Solusine pripun? Awakmu mondok nang ndi? Saya mondok di Pondok Pesantren Al-Qur'an. Di mana? Hamalatul Quran. Di mana itu? Jombang. Siapa kiainya? Mbah Kiai Ainul Yakin. Oke.
Samen mondok di sana berapa tahun sampai hafal Al-Quran? Saya mondok selama 1 tahun. Hafal Al-Quran selama 1 tahun. Nggih, wis ngene Mas. Gak usah ndakek Howard Gardner, Al-Ghazali, Hussein Nasr. Wis sekarang sampean ngajukan judul, tak kasih judul apa? Metode habituasi di dalam pendidikan Al-Quran. Buka kurung studi kasus di Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang diasuh oleh Kiai Haji Ainul Yakin. Kenapa tak arahkan semacam ini? Daripada sampean iku meneliti pemikiran orang lain, mbok yao, mother yes, meneliti pemikiran gurune dewe, iku lebih apa? Ada ikatan, ada alaqah ruhaniyah, karena jenengan bangga meneliti, kayak gitu. Benar. Ada lagi yang ingin ngajukan ini, ngajukan itu. Judulnya saya rada aneh-aneh, rada wow. Biasanya stop. Saya arahkan untuk menelaah misalnya karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Menelaah karya siapa Syekh Kiai Afifuddin Dimyati. Meneliti karya ulama A, ulama B, KB ulama Indonesia. Jadi biar ada pendekatan secara lokal yang bisa memperkokoh ikatan emosional antara mahasiswa dengan ulama kita. Ya. Lek sampean arep meneliti pemikiran wong asing, golane Said Hussein Nasr, siapa lagi Asghar Ali Engineer, Farid Esak, Ziauddin Sardar, sing wow itulah. Itu silakan bisa ditulis dalam artikel jurnal dan seterusnya. Tapi kalau dalam skripsi saya mohon untuk menelaah karya ulama-ulama Nusantara. Lupa, tapi saya nggak bingung itu Pak. Bingung, PBA, saya meneliti apa di pondok pesantren tempat sampean mondok dulu. Ya, atau apalagi yang penting pada aspek lokalitas itu. Nih, jadi ada semacam apa tadi novelisme, gaya-gayaan, tren-trenan dan seterusnya. Ini pertanyaan dari Fahma Asa Gabila. Bagaimana agar kita bisa meneruskan perjuangan beliau? Adakah tipsnya agar kami bisa setidaknya mendekati untuk hal tersebut? Adakah ulama hari ini yang masih produktif menulis kitab? Kalau ulama per hari ini menulis produktif kitab banyak. Tadi sudah saya sebutkan. Ada Kiai Haji Afifuddin Dimyati dari Rejoso Jombang. Ada ulama muda namanya Gus Nanal Ainal Fauz. Itu sudah ada 10 karya mungkin bahasa Arab semua. Ada lagi Dr. Lukman Hakim Al-Indonesi. Banyak sekali. Ada tipsnya agar kami bisa tidaknya mendekati untuk hal tersebut. Ada. Caranya bagaimana? Kalau belum bisa menulis karya dalam bahasa Arab, minimal kita nulis dalam bahasa Indonesia. Tipsnya bagaimana Pak? Rajin-rajin baca, yo rajin-rajin menulis. Menulisnya bagaimana Pak? Caranya nulis gak usah mencari waktu luang, tapi luangkan waktu untuk menulis. Jangan pernah mencari waktu luang untuk menulis. Wis mesti ora sempat. Sampean aktif nang kene, aktif kuliah nang kene, saya kira sempat. Tapi apa? Luangkan waktu untuk menulis. Caranya apa? Setiap hari cangkruk nang kafe jam 8 malam sampai jam 9 harus nulis, meluangkan waktu di situ. Nulis apa? Sesuatu yang ringan-ringan, makalah-makalah ulama, habis dengerin Gus Bahak ngomong, catat, kasih ulasan, selesai. Ya, ini bagaimana agar kita bisa meneruskan perjuangan beliau? Ya, di antaranya itu nulis sesuatu yang ringan saja. Jangan pernah membebani diri menulis sesuatu yang tidak kita pahami. Stres dewe kok. Mas Ihsan suka sejarah misalnya. Ya tulis saja sejarah yang dipahami Mas Ihsan. Tulis. Itu latihan akan terbentuk. Sylvia mau apa? Nulis apa? Misalnya Sylvia mau nulis tentang Sorof misalnya. Suka. Oh, iki karo Sylvia malah ditinggal ngomong dewe iki. Nulis sesuatu yang disukai gitu loh. Ya. Sesuatu yang disukai, sesuatu yang ringan dan sesuatu yang kita pahami. Ya, jangan pernah memaksakan diri untuk menulis sesuatu yang di luar koridor keilmuan kita.
memberatkan tambah stres ya. Bagaimana metode ulama Nusantara dalam mempelajari nahwu sorof? Sedangkan generasi milenial adalah generasi yang cepat bosan menurut beberapa penelitian. Ya, betul. Jadi generasi yang cepat bosan ini bukan karena faktor manusianya, tapi karena faktor teknologi yang berkembang cepat sedemikian rupa. Ya, kita tidak bisa menyalahkan manusia. Itu berkembang sedemikian rupa, apalagi ada benda ajaib namanya HP. Wah, kenapa disebut handphone, smartphone? Because it's for stupid people like us. Understand? Ya. Jadi bagaimana metode ulama Nusantara dalam mempelajari nahwu sorof? Di antaranya menggunakan metode. Yang kedua, ulama-ulama kita banyak sekali yang sudah menuliskan syarah atas jurumiyah, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa lokal, termasuk terjemah dari Alfiyah Ibni Malik, ya, yang mudah dipahami. Judulnya Tanwirul Hawalik, kalau nggak salah, karya Kiai Bisri Mustafa. Ada lagi karya dari Kiai Haji Anik Muhammadun Pati, Rois Suriah NU Pati, menulis karya dalam bahasa Jawa yang merupakan terjemah dan syarah atas Alfiyah Ibni Malik. Untuk sorofnya sudah ada itu tasrifiyah, itu penak pahamane. Soal nahwu dan seterusnya, ulama-ulama kita ini luar biasa cerdas. Selain melakukan adaptasi dan proses penerjemahan dari kitab-kitab nahwu Indo, juga menemukan yang namanya metode baca kitab kuning. Ada Kiai siapa? Lukman ada Amsilati. Ada Kiai Hakim, Kiai Lukman Hakim, Kiai Taufik Hakim. Kiai Taufikul Hakim menemukan metode baca kitab namanya Amsilati. Ada lagi Dr. Kiai Haji Abdul Haris, Ketua MUI Jember, menemukan metode baca kitab kuning cepat namanya metode Al-Bidayah. Sidogiri punya Al-Miftah. Sahabat saya namanya Mas Dr. Khalilur Rahman. Itu punya cara baca kitab kuning namanya metode Tatbiki dan sebagainya. Ada juga metode Hikari. Wah, banyak sekali. Ini luar biasa. Kita orang ajam, tapi memiliki kemampuan untuk mempelajari secara cepat bahasa-bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Nah, ini yang terakhir. Izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan daya minat masyarakat dalam mempelajari kitab-kitab Nusantara? Caranya adalah jenengan gelar dampar. Apa cara yang gelar dampar? Yaitu menggelar meja, ngajak masyarakat mempelajari kitab karya ulama-ulama kita. Bagaimana Pak Rizal? Saya sudah melakukan. Saya ngajar kitab di masyarakat. Apa? Tafsir Al-Ibris, ada lagi tafsir Al-Iqlil, Nasoihul Ibad, dan berbagai kitab ulama lain. Ini salah satu karya cara untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mempelajari kitab-kitab karya ulama Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Seperti itu kan? Oke, saya kira cukup ya Mas Isan. Wis pusing arek-arek iki ya kayak ya. Satu lagi itu Gus, nanggung. Ya, pemain ada ya? Satu lagi ya, terakhir. Salah satu permasalahan terbanyak adalah kitabah, metode apa yang digunakan sehingga mereka bisa produktif di kitab. Ya, tentu saja yang paling penting itu kan ada maharo kalau di PBBA maharo kitabah ya. Ada materi itu, ya, ada maharo kitabah, maharo istima, kiroah dan seterusnya. Itu aja dilatih. Termasuk sesuatu yang paling penting itu adalah imla. Imla itu sering diremehkan. Padahal itu penting. Kesalahan-kesalahan yang tidak terpantau itu karena lemahnya pada faktor imla itu. Dan ini salah satu hal yang bisa memperkokoh maharo kitabah dan seterusnya itu adalah metode ATM. Amati, tiru, modifikasi. Beberapa gaya uraian di dalam kitab tafsir Maroh Labid itu
setidaknya mendekati gaya uraian dari tafsir Jalalain. Ya, ulama kita pintar, termasuk apa? Cara memberikan syarah. Kalau tidak bisa menulis kitab matan, tulislah kitab syarah. Siapa? Pakai metode siapa ini? Metodenya Syekh Nawawi Al-Bantani. Coba jenengan baca kitab Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad itu adalah syarah dari kitab Al-Isti'dad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dikutip di situ hadis makalah, maka kemudian setelah ngutip itu dikasih keterangan di luar kurung, itu adalah syarah atau keterangan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekali lagi, jangan pernah mencari waktu luang untuk menulis, tapi luangkanlah waktu untuk menulis. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sederek-sederek, sedulur-dulur, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, khususnya Mas Moderator Mas Ihsan dan juga Bapak Sekretaris Kaprodi Ustadz Ibnu. Semoga apa yang saya sampaikan membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jaza, Gus Rijal Mumazik. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dunia dan akhirah. Saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, bahwa ulama kita adalah koki intelektual. Mereka meramu, mereka mengolah sehingga karya-karya mereka mudah diterima, mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia harus bangga karena selain negara kita merupakan negara dengan alamnya yang kaya, namun negara kita juga adalah negara dengan ulama-ulama yang memiliki kekayaan intelektual. Sehingga kita para pemuda harus bisa memanfaatkan itu, bahkan kita harus meneruskan perjuangan para ulama-ulama dalam memproduksi karya. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Gus Rijal Mumazik atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita. Baik, saya tutup dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Samsi Tabrizi, guru daripada Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Lam yakunil maut alladhi yuqliquni li'anni lam akun a'tabiruhu nihayatan, walakin alladhi yuqliquni idza amutu walam min duni an ukhlifa turata. Tidaklah kematian yang saya takuti, karena bagi saya kematian bukanlah sebuah akhir. Namun yang saya khawatirkan adalah ketika saya mati, saya tidak meninggalkan satu karya apapun untuk generasi selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin meninggalkan tempat ya, Mas Ihsan. Makasih Mas Ihsan. Ayo dulur-dulur ya. Matur suwun. Waalaikumsalam. Oke, Gus, siap. Tayyib, syukran jazilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita pada penghujung acara, yaitu penutup yang pada kesempatan kali ini akan ditutup oleh Al-Ustaz Ihsan Kamaluzaman. Alaihi masykuran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Iftah 'alana 'alaina abwaabal khair waj'alna wa iyyakum bil khair ya dafi'al bala
Allah ya Dafi'al bala ya Rahman ya Dafi'al bala ya Rahim. Allahumma inna istaudanaka ma qara'nahu wa ma ta'allamnahu wa ma hadithnahu wa ma fardudhu ilaina inda hajatin ilaih wa la tansanihi bi rahmatika wa fadlika wa manika wa judika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Terima kasih kepada teman-teman peserta Mudzakarah Dunia dan Islamiyah yang telah mengikuti dari Mudzakarah pertama sampai penutupan, yaitu Mudzakarah keempat. Dan jangan lupa untuk mengisi absen, dan kita ada foto sesi bersama ya di akhir. Jadi jangan keluar dulu. Baik, alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman yang belum on cam. You and you. Mbak Alaikin on cam dong. Belum bisa on cam. Satu, dua, tiga. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Boleh keluar Zoom. Oke, makasih semuanya. Lancar-lancar. Syukron Kak Ihsan. Selalu bersinar di mana-mana, Masya Allah. Sudah ada yang menyinari soalnya. Nggak kuat.